Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3. Awal kesialannya dimulai. Selama Raihan belum bisa berubah, jangan biarkan mereka pindah dari rumah ini, Mi. Terus beri pengawasan pada Raihan. Agar dia tidak melangkah lebih jauh lagi, ujar Bian dan diangguki Melinda. Selama ini Melinda selalu memberikan mata untuk Raihan agar dia mengetahui apa saja yang dilakukan anak lelakinya itu. Raihan memang banyak bermain wanita tapi tidak sampai. Bebas, Raihan hanya banyak mengobrol cinta pada wanita. Karena ada kepuasan tersendiri baginya dengan bergonta-ganti pasangan. Pagi ini Sasa terbangun dengan kepala yang sedikit pusing karena kurang tidur dari semalam. Bagaimana dia harus menghadapi pagi ini? Menatap Tante Melinda dan Om Bian, jawaban apa yang akan dia berikan? Sasa menarik nafas panjang. Oke, tenang Sa, semua pasti bisa diatasi. Ini hanya salah paham, ujar Sasa mengsugesti dirinya sendiri agar tidak terlalu cemas. Sasa segera mandi dan bersiap keluar. Feni pun demikian segera bersiap, keberangkatan mereka pukul 11 pagi. Hening tak ada pembicaraan di meja makan. Melinda dan Bian menikmati makan mereka sedangkan Raihan hanya mengaduk makanannya seperti orang tidak ada nafsu. Feni menatap Raihan heran. Kenapa lelaki yang berdebat dengan atasannya kemarin ada di sini? Apa dia anak dari pemilik rumah ini? Mungkin karena kemarin lelah berbelanja membuat mereka tidak memperhatikan foto yang terpajang di rumah besar ini. Tapi jika diamati lebih dekat, Raihan lelaki yang cukup tampan. Sayangnya dia sombong, pikir Feni. Sasa makan seperti orang yang tidak terjadi apa. Apa dia berusaha mengatur detak jantungnya agar lebih tenang? Karena tidak ingin Feni tahu apa yang terjadi antara dia dan Raihan. Mi, papi berangkat ke kantor dulu, ucap Bian pamit mencium kening Melinda sejenak. Dan Melinda segera mencium punggung tangan suaminya itu meskipun mereka sudah tua. Tapi tidak mengurangi keromantisan mereka, pasangan ini patut dijadikan panutan. Sa, kamu berangkat jam berapa? Tanya Bian mengalihkan pandangannya pada Sasa. Pukul 11 Om, pukul 10 mungkin kami sudah pergi, jawab Sasa. Baiklah, kalau begitu nanti Om minta sopir untuk mengantarkan kalian. Katakan pada orang tuamu seminggu lagi kami akan ke sana untuk melamar atau langsung ke pernikahan saja. Ucap Bian tegas membuat Sasa terdiam, begitu juga Raihan syok karena apa yang dikatakan papinya tidak pernah main-main. Apa ini akhir petualangannya? Wanita judes di hadapannya ini yang akan menjadi istrinya. OMG, apa salahku menikah dengan lelaki songong ini, batin Sasa. Feni tak kalah terkejutnya. Siapa yang akan menikah seminggu lagi? Dia tidak mengerti dengan arah pembicaraan Om yang ada di hadapannya ini. Sasa tak bisa memutuskan apapun karena jujur dia juga syok saat ini. Penjelasan seperti apa yang harus dia berikan pada ayah dan bundanya nanti? Melinda menarik sudut bibirnya kecil, tak ada yang bisa mengelak dari perjodohan ini. Meskipun Raihan dengan ancaman dan Sasa dengan tekanan yang jelas, mereka menikah dulu. Bun,
pekik Sasa saat sampai di rumahnya. Dia langsung memeluk tubuh wanita yang sudah melahirkannya itu dengan erat. Rasa takut, rasa malu bercampur aduk saat ini. "Kenapa sayang?" tanya Vira Pura. Pura tidak mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi anak perawannya ini. Padahal Melinda sendiri sudah menceritakan pada Vira kalau semua adalah jebakannya. Bun, Tante Melinda memintaku untuk menikah dengan anaknya," ucap Sasa terbata. "Kenapa?" tanya Vira terkejut. Ingin sekali Vira tertawa geli melihat ketakutan anaknya ini, tapi dia berusaha untuk menahannya dan memasang wajah serius. "Aku, anaknya Tante Melinda Raihan. Begini Bunda harus percaya aku ya," ucap Sasa berbelit. Dia tidak tahu harus dari mana memulai ceritanya ini. "Iya Bunda percaya, tapi Bunda juga harus tahu jalan ceritanya seperti apa." "Tante Melinda melihat anaknya menciumku Bun," jawab Sasa. "Tapi Bunda jangan salah paham dulu. Ini semua tidak disengaja Bun. Aku dan Raihan." Sasa tampak menarik nafas panjang. "Begini, malam itu aku haus dan Raihan pulang kemalaman. Karena keadaannya malam hari dan cukup gelap, kami bertabrakan. Aku kaget dan berteriak Bun, tapi si brengsek itu malah menciumku," cerita Sasa kesal mengingat peristiwa memalukan itu. Mana ada lelaki dan perempuan berciuman tanpa adanya rasa?" "Bun, bener deh, aku gak ada rasa sama Raihan Bun. Aku gak kenal dia," kekeh Sasa. "Tapi kamu menikmati ciuman itu kan?" goda Vira. "Enggak Bun," elak Sasa cepat. Dia sendiri merutuki dirinya yang terdiam saat Raihan menciumnya, hingga Tante Melinda dan Om Bian melihat mereka. "Syah, kamu sudah dewasa. Kamu sudah pantas untuk menikah. Mungkin memang Raihan jodohmu Syah. Apalagi bibirmu sudah tidak perawan lagi," ucap Vira menatap Sasa tajam. "Bun, ini ciuman tidak disengaja, lagi pula yang tidak perawan hanya bibir Bun bukan yang lain," tegas Sasa. "Syah, bagaimanapun kalian harus menikah. Tidak ada yang bisa menjaminkan kalian tidak berbuat macam kemarin." "Itu sama saja Bunda tidak percaya padaku Bun. Kenapa kalian semua mengira kami macam padahal kami sendiri tidak saling mengenal?" ujar Sasa kesal. Dihentakkannya kaki lalu berjalan cepat ke arah kamarnya. "Pengalihan perusahaan akan dilakukan setelah kamu menikah dengan Sasa," ucap Bian tegas. Mana bisa begitu?" protes Raihan. "Sesuai permintaan Mami, jika kamu dan Sasa tidak menikah, perusahaan akan jadi milik kakakmu Zizi," lanjut Bian. "Kak Zizi sudah punya kafe tidak akan mungkin dia bisa mengurus perusahaan, lagi pula dia perempuan." "Ada suaminya," bantah Melinda. Apa Mami tega memberikan kepercayaan perusahaan pada suami Kak Zizi daripada aku?" tanya Raihan. "Kenapa tidak? Toh suami Zizi bekerja juga untuk Zizi dan anak mereka nanti," jawab Melinda santai. Nyatanya sampai sekarang Kak Zizi tidak memiliki anak bukan?" jawab Raihan. "Bukan tidak diberikan anak, tapi belum diberikan. Zizi juga anak kami, jadi tidak ada salahnya dia yang menguasai semua harta."
Daripada kamu lelaki pengecut yang hanya mau enaknya saja, ucap Melinda membuat Raihan bertambah panas. Oke, aku akan nikahi Sasa sesuai permintaan Mami dan Papi. Akan aku buktikan kalau aku bukan pengecut seperti yang Mami ucapkan. Siapkan lamarannya segera, jawab Raihan kesal. Dia bangkit dan keluar dari ruangan papinya. Mi, kamu kelewatan, ujar Bian menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga dia merasakan kekesalan Raihan itu. Tapi dia juga tak bisa menentang ibu negara ini. Melinda lah yang berkuasa. Seperti kata pepatah tingginya jabatanmu di kantor lebih tinggi jabatan ibu negara di rumah. Pi, apa kamu tidak mau menggendong cucu dari Raihan? Tanya Melinda. Usianya tidak muda lagi, Pi. Kamu tahu sendiri kan sepak terjang Raihan bagaimana? Ini saatnya dia mengakhiri semua petualangan cintanya dan memilih Sasa untuk menjadi ratu di istana mereka, ujar Melinda lagi. Sebenarnya semua yang dikatakan Melinda benar, Raihan terlalu cuek untuk memutuskan menikah. Dia terlalu terbuai dengan kenikmatan hidup lajang dengan uang banyak. Tak menunggu lama, akhirnya Raihan dan keluarga mendatangi kediaman Dani dan Vira untuk melamar Sasa. Beberapa hari ini disusunlah rangkaian acara dan tibalah saatnya hari H yang dia nanti Vira dan Melinda tapi dibenci Sasa dan Raihan. Menurut Sasa ini di mana awal kesialannya dimulai karena setiap bertemu Raihan selalu dengan tragedi tidak menyenangkan. Saya terima nikah dan kawinnya Felisa Putri Sanjaya binti Danis Sanjaya dengan mas kawin sebesar 2,5 karat cincin berlian dibayar tunai. Ujar Raihan dengan satu tarikan nafas. Sah, para saksi. Sah, sah. Alhamdulillah, dilanjutkan dengan pembacaan doa dan sungkeman pada orang tua. Zizi juga datang di acara sakral adiknya ini, tapi Zizi datang hanya seorang diri karena suaminya ada urusan penting yang tidak bisa ditinggal. Rendra orang terakhir yang memberikan selamat pada Raihan karena dia ingin berbicara panjang. Atau lebih tepatnya menggoda sahabat seperjuangannya ini. Akhirnya buaya masuk kandang bro, semoga bisa jinak. Bisik Rendra terkekeh kecil membuat wajah Raihan memerah. Hati Sa, dia buaya ganas. Goda Rendra lagi menatap Sasa yang terlihat cuek. Kampret lo. Gue doa ini elu dapat jodoh nenek, ketus Raihan kesal. Nggak mungkin, secara gue ganteng maksimal cuy, selera gue tinggi bro. Tapi kalau dia lihat kalian cocok kok wajar saja berjodoh, goda Rendra lagi. Cocok apanya? Sial iya, sahut Sasa judes. Lo kira gue gak ngerasa sial gitu dapat lu? Seharusnya lu bersyukur menikah dengan lelaki tampan se-Jakarta. Ariel Noh aja lewat, balas Raihan percaya diri. Huek. Lo hamil? Tanya Raihan menatap Sasa. Kampret elo, marah Sasa pada Raihan yang malah menuduhnya sembarang. Hei, ini hari pengantin kalian sebentar lagi malam pertama, jangan berantem di sini, diranjang saja nanti. Goda Rendra membuat Sasa bertambah geram dengan mulut lemes sahabat suaminya ini.
Sasa menatap Raihan dengan seksama lalu mengangkat bahunya seolah ekspresi jijik pada Raihan, begitu juga Raihan. Tapi gue nggak bohong kok, cocok, banyak kesamaannya, lanjut Rendra. Mau tahu, kalian itu sama songong, kalau punya anak nanti lo punya saingan bro. Ucap Rendra tertawa geli sambil memegang perutnya membuat Sasa bertambah geram. Diinjaknya sepatu Rendra dengan heels yang cukup runcing membuat Rendra terpekik kaget. Dia segera mengangkat kakinya yang terasa sakit oleh injakan Sasa. Mampus lo, puas, ejek Raihan dan Sasa melihat Rendra kesakitan. Untung saja tidak terlalu banyak tamu yang datang menghadiri pernikahan mereka. Hanya keluarga inti saja. Untuk resepsi nanti malam, baru Dani dan Bian banyak mengundang rekan bisnis mereka. Brooke, tolong hati, ujar salah satu tamu Dani ketus. Maaf, ucap Rendra menatap perempuan cantik ini sedikit terpesona. Ya, dia adalah Abel, anak dari Zian dan istrinya Della. Tak berselang lama Zaki dan Azizah menikah. Zian ikut menyusul karena dijodohkan orang tuanya. Kini ada putri cantik di tengah mereka yang masih duduk di bangku kuliah. Abel, Abi dan Arif satu universitas yang sama, bahkan mereka pun bersahabat. Cantik, gumam Rendra kecil. Kalau jalan dilihat pakai mata om, kesal Abel lalu pergi meninggalkan Rendra yang masih terpaku menatap kecantikannya. Kenapa lo? Tanya Abi pada Abel yang terlihat kesal. Lo lihat nih, tunjuk Abel pada gaunnya yang terlihat kotor karena terkena krim kue yang dia makan tadi akibat Rendra menabraknya. Perkara kecil doang Bel, nggak usah jutek di hari bahagia Kak Sasa, nanti di laundry juga beres, jawab Abi. Lo bisa bilang gitu, gedek gue lihat tuh cowok bukannya hati malah bengong gitu, sawan kali ya tuh om, oceh Abel kesal. Abel memang tipe perempuan ketus hampir sama dengan Sasa, mungkin karena mereka sering bergaul bersama. Apalagi jika ada Arif yang selalu menggoda Sasa, sudah pasti umpatan kotor sering keluar dari mulut Sasa karena kesal. Sudah berulang kali Vira mengingatkan Sasa kalau dia perempuan seharusnya bersikap ramah. Tapi tetap saja Sasa tidak mau tahu, jika dia tidak menyukai seseorang pasti langsung diucapkannya. Untuk Arif, dia tidak mau menghadiri pernikahan Sasa. Dia terlalu patah hati saat ini, dia kecewa karena Sasa menikah dengan Raihan. Zaki sudah berulang kali memberikan pengertian padanya, tapi tetap saja Arif tak mau mengerti. Saat ini dia lebih memilih mengurung diri di rumah. Selesai sudah acara resepsi mereka, malam ini Sasa benar lelah, tubuhnya serasa ambruk, betisnya pegal karena berdiri terlalu lama. Sasa memberikan pembatasan di tengah ranjangnya agar dia dan Raihan tidak bisa bersentuhan. Hei, lo mau apa? Tanya Sasa saat melihat Raihan yang akan membuka pakaiannya di depan Sasa. Ya mandilah, lu kira gue mau nidurin lo gitu? Jangan ngarep lo, ucap Raihan tersenyum sinis. Lu yang ngarep, sana buka di kamar mandi, jangan di sini. Sopan dikit, napa ini rumah gue, tegas Sasa.
Oke, gue akuin ini rumah lu. Tunggu pembalasan gue saat gue bawa ke Jakarta. Ancam Raihan segera masuk ke dalam kamar mandi. Sasa terdiam sejenak, belum ada pembicaraan kalau dia akan dibawa ke Jakarta oleh keluarga Raihan. Karena Sasa Sendi masih betah untuk bekerja, besok akan dia tanyakan pada ayah dan bundanya. Untuk malam ini dia ingin segera istirahat, rasa kantuknya sudah tak bisa tertahan lagi. Raihan keluar kamar mandi sambil mengusap rambutnya dengan handuk kecil. Kebo, gumamnya melihat Sasa sudah tertidur lelap. Raihan meraih ponselnya lalu duduk di sofa. Raihan membelalakan matanya melihat banyaknya panggilan dari para perempuannya. Mulai dari Vania, Bunga dan satu lagi Franda, anak dari rekan bisnis papinya. Bahkan ratusan pesan masuk di ponselnya. Raihan menghubungi Franda, perempuan yang baru seminggu ini dia pacarin. Raihan yakin kalau Franda mengetahui pernikahannya ini secara papa Franda sendiri menghadirinya tadi, bahkan mereka sempat berjabat tangan. Raihan menghela nafas panjang saat Franda meluapkan emosinya di seberang sana. Aku bisa jelasin sayang, bujuk Raihan. Jelasin apanya jelas? Jelas saat ini kami adalah suami orang Rai, apalagi yang harus dijelaskan. Mulai sekarang kita putus, aku tidak ingin jadi duri dalam rumah tanggamu, ujarnya menutup panggilan membuat Raihan tak bisa lagi berkilah. Habis sudah karir playboy-nya hampir satu Jakarta yang mengenalinya tahu akan pernikahan dirinya. Raihan bisa apa jika bos di rumah mereka sudah bertindak? Melinda benar mami yang menyebalkan, umpat Raihan. Padahal perjanjiannya tidak begini. Sebelum berangkat ke tempat Sasa, maminya sudah berjanji kalau yang menghadiri pernikahan mereka hanya keluarga inti. Yang penting sakral, tapi saat resepsi seluruh karyawan dan rekan bisnis papinya datang membuat Raihan mati kutu. Pagi ini suasana dingin cukup membuat Sasa malas untuk bangkit, dia malah menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Sasa masih berpikir kalau dia anak perawan yang bebas bangun sesuka hatinya. Kebo, bangun, ujar Raihan melemparkan satu handuk kecil yang lembab karena bekas lap rambut Raihan. Sasa membuka matanya melihat Raihan yang sudah berdiri di hadapannya dengan kaos singlet dan celana pendek. Ark, pekik Sasa membuat Raihan sedikit panik dan langsung membekap mulut Sasa dengan tangannya. Lo kira ini di hutan apa? Ucap Raihan kesal. Lo ngapain di sini? Tanya Sasa heran. Hah, lo tanya gue ngapain? Lo amnesia apa pura? Apa perlu gue ingetin lagi kalau gue suami lo? Tekan Raihan kesal membuat Sasa menyengir dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dia lupa semalam mereka sudah menikah. Mandi sana, gue mau minum kopi, perintah Raihan. Kenapa minta ke gue? Elu kan istri gue. Gue istri bukan babu. Tekan Sasa menyingkirkan selimut dari tubuhnya dan bangkit ke arah kamar mandi. Bersambung.